Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Penerapan Perda Syariah dalam Tata Hukum Modern, Siasah Dusturiyah. Anggota kelompok kami yang pertama adalah Sinta Fikrotul, Amira Nur Azizah, Lailatul Hasanah, dan Dwiki Septa. Pengertian Siasah Dusturiyah. Siasah Dusturiyah merupakan bagian fikih siasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, undang-undang dasar negara, dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara. Legislasi, bagaimana cara perumusan undang-undang. Lembaga demokrasi dan syura, yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut Abdul Wahab Khalaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat, dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik, maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut. Siasah Dusturiyah mencangkup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut umumnya tidak lepas dari dua hal pokok, yaitu yang pertama, dalil kulli, baik Al-Quran maupun hadis, maqasidus syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat, karena dalil kulli tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, yaitu aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Adapun ruang lingkup siasah Dusturiyah ada tiga, yaitu yang pertama al-sultah al-tasyri'iyah, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persoalan ahlul halli wal aqdi, hubungan muslimin dan non-muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah. Ruang lingkup yang kedua yaitu al-sultah al-tanfidiyah, merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, bai'ah, wizaroh, dan wali al-ahdi, merupakan maududi lembaga eksekutif dalam Islam, dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Ruang lingkup yang ketiga yaitu al-sultah al-qadhiyah, merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyesuaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana. Juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara, yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara. Kedudukan peraturan daerah syariah dalam siasah Dusturiyah. Berdasarkan hukum tata negara dalam arti formil, keberadaan perda syariah apabila ditinjau dari segi hukum tata negara dalam arti formil berarti hanya menyangkut peraturan perundang-undangan yang tertulis.
Secara normatif, kewenangan otonom pemerintah daerah dalam merumuskan peraturan daerah itu harus berdasarkan keunikan dan ciri khas masing-masing daerah. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, peraturan daerah syariah yang sama pembentukannya dengan peraturan daerah biasa telah berimplikasi terhadap tuntutan di beberapa daerah di Indonesia. Untuk ditegakkannya syariat Islam berdasarkan atas kewenangan pemerintah daerah dan faktor kekhususan yang dimiliki daerah tersebut, misalnya pada Provinsi Aceh, melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh, maka daerah Provinsi Aceh diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kemudian diikuti dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Aceh yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, bahwa syariat Islam diizinkan dan diakui keberadaannya dalam hukum nasional. Meski perlu dicatat, untuk pelaksanaan syariat Islam, tingkat undang-undang yang secara eksplisit baru dinyatakan secara tegas berlaku di Aceh dan belum berlaku di daerah lain. Itu artinya secara eksplisit syariat Islam yang berdasarkan level hukum undang-undang baru eksis dan berlaku secara terbatas di Aceh. Sehingga dari sisi teori hukum berlaku asas hukum lex specialis, yaitu aturan hukum khusus yang mengecualikan Aceh dari undang-undang pemerintah daerah. Apabila dikaitkan dengan hierarki norma dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka jelas nyatalah bahwa perda yang bermuatan syariah yang kedudukannya berada di bawah undang-undang dan jenisnya adalah produk hukum yang dibuat oleh legislasi dan pemerintah tingkat lokal, sehingga dapat dikatakan cacat yuridis karena dalam berlaku asas hukum lex superior derogat legi inferior. Artinya, peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan. Di sini dapat dicontohkan seperti karakteristik masyarakat Aceh yang dikatakan khusus di sini adalah terkait penerapan hukum Islam dan hukum adatnya yang telah menyatu dalam pandangan hidup masyarakat Aceh, sehingga membentuk identitas yang dipegang masyarakat Aceh dalam setiap semua aspek kehidupan masyarakat Aceh. Mulai dari siasat peperangan, kesenian, pergaulan masyarakat, pendidikan, dan pengajaran sampai kepada kehidupan sosial masyarakat lainnya. Pembentukan identitas ini dimiliki masyarakat Aceh dipengaruhi oleh proses sejarah yang panjang semenjak masa awal penyebaran Islam keluar Jazirah Arab. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembentukan perda syariah di daerah istimewa Provinsi Aceh tidak melanggar prinsip konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Pada perubahan pasal 18B ayat 1, yakni pengakuan terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa dan membenarkan suatu komunitas menjalankan hukum agamanya sesuai Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 29 ayat 2. Demikian presentasi dari kelompok 2. Jika ada kurang lebihnya, kami kelompok 2 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan mohon ditanyakan di WA grup Fikih Siasah Kontemporer. Semoga ilmunya manfaat. Saya akhiri.
Wallahu muwaffiq illa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.